Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangkas Muhammad Toha dengan NIM H12 2020 06447. Ingin mempresentasikan perancangan Enterprise Architecture Planning pada usaha koperasi. Nah, untuk tahapan yang pertama itu ada inisiasi perancangan. Pada dasarnya, koperasi sekolah didirikan untuk membantu memenuhi kebutuhan siswa. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan koperasi sekolah diantaranya unit usaha pertokoan. Di inisiasi perancangan, yang pertama tahapannya ada ruang lingkup, yaitu mencakup masukan. Aspek masukan meliputi proses pengolahan barang di mana dari awal penerimaan barang lalu melalui proses sorting barang hingga packing barang. Lalu ada proses. Aspek ini meliputi kegiatan operasional, pengelolaan anggota koperasi, pengelolaan simpan pinjam, mencatat dan membuat laporan keuntungan. Yang ketiga ada luaran, pemantauan jumlah barang yang terjual. Dalam hal ini perencanaan ditujukan untuk proses penyusunan laporan penjualan. Selanjutnya ada sasaran atau tujuan. Sasaran dari pengerjaan ini adalah memberikan data penjualan, pengadaan barang, dan pengolahan keuangan guna mencapai visi misi yang telah dibuat koperasi. Tujuan perancangan arsitektur enterprise ini dapat dirumuskan sebagai pemodelan sistem informasi usaha koperasi yang berintegrasi untuk mendukung proses operasional bisnis. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang digunakan adalah EAP, Enterprise Architecture Planning, dengan tahapan pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama ada inisiasi perancangan. Aktivitas yang ada pada inisiasi perancangan ini diantara lain menentukan cakupan serta tujuan perencanaan arsitektur enterprise. Lalu model bisnis. Aktivitas yang dilakukan pada tahap pemodelan bisnis yaitu identifikasi dan mendefinisikan fungsi-fungsi bisnis. Ketiga, teknologi saat ini mencakup definisi dari sistem aplikasi dan platform teknologi mendukung yang ada pada saat ini. Yang keempat ada arsitektur data, yaitu mengidentifikasikan entitas data, atribut, serta relasi dan mengaitkan entitas terhadap fungsi bisnis. Yang kelima, arsitektur aplikasi, mendefinisikan aplikasi data yang mampu mendukung jalannya bisnis. Yang keenam ada arsitektur teknologi, mendefinisikan platform teknologi dan mengaitkan platform teknologi terhadap fungsi bisnis. Yang ketujuh ada implementasi, menyusun urutan prioritas pengembangan aplikasi yang ada di arsitektur aplikasi. Nomor 1.4 perencanaan tim, yaitu ada project manager sebagai bertujuan untuk membangun model bisnis dengan deskripsi tugas sebagai analis sekaligus perancang sistem dan koordinator kegiatan. Project manager akan bekerja sama dengan perwakilan dari koperasi untuk merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ada juga programmer yang bertujuan untuk membuat suatu project berupa aplikasi atau website. Lalu ada admin yang mengurus segala urusan terkait tata kelola administrasi, dan ada konsultan yang bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya ada rencana kegiatan. Rencana kegiatan kali ini adalah yang pertama studi pusaka, lalu ada inisiasi perencanaan, dan dilanjut pemodelan bisnis, lalu ada sistem dan teknologi saat ini, dan ada perancangan arsitektur yang di dalamnya terdapat arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan tahapan terakhir adalah implementasi. Nah, untuk bab kedua ada pemodelan bisnis. Di pemodelan bisnis yang pertama ada survei institusi, yaitu survei struktur organisasi. Ada penasihat anggota, guru komit, pelindung kepala sekolah,
pembina guru ekonomi, rapat anggota, seksi pembelian, pengurus ketua bendara, sekretaris seksi usaha, pengawas, dan seksi protokol. Lalu ada visi dan misi. Visinya yaitu menjadi koperasi siswa terdepan, dinamis, kompetitif, kreatif, ramah, dan berwawasan lingkungan. Misi yaitu yang pertama ada meningkatkan pelayanan kepada anggota, mengoptimalkan aktivitas usaha guna mencapai SHU yang tinggi, menertibkan administrasi pembukuan baik manual maupun komputerisasi. Yang keempat ada memberikan kontribusi keuntungan bagi warga sekolah. Selanjutnya ada modul operasional. Setelah dilakukannya observasi dan survei, terdapat komponen-komponen yang ada pada sistem operasional koperasi. Di antaranya yang pertama, modul administrasi pengolahan barang. Yang kedua, keberadaan manajemen data operasional. Yang ketiga, komponen yang harus ditambahkan, keberadaan manajemen software. Yang keempat, ada modul pelanggan meliputi penerimaan barang, pelayanan penjual, dan promosi. Lalu ada modul yang dapat ditambahkan, yaitu modul tim dan modul manajemen. Selanjutnya, fungsi bisnis. Fungsi bisnis ada pemodelan bisnis. Pemodelan bisnis akan dilakukan dengan metode analisis value chain untuk mengetahui aktivitas yang ada di koperasi. Yaitu ada aktivitas utama yang meliputi pengolahan barang, pengolahan anggota koperasi, dan penjualan. Ada aktivitas pendukung yang itu pengolahan SHU, sisa hasil usaha, kedua pengadaan barang jual, dan ketiga pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada pemodelan bisnis. Nah, pemodelan bisnis berikut merupakan analisis value chain diagram bisnis koperasi. Bisa dilihat ada tenaga pendukungnya dan kegiatan utamanya. Untuk pendukungnya ada pengolahan SHU, pengolahan barang jual, pengolahan keuangan, dan proses utamanya ada pengolahan barang, pengolahan anggota koperasi, dan penjualan. Ada juga hierarki fungsi bisnis. Yang satu, pengelolaan barang. Sistem pengelolaan barang meliputi fitur-fitur berikut: penerimaan barang, sortir barang, perhitungan stok barang, penetapan harga barang, packing barang, dan terakhir mendistribusikan ke penjual. Ya, yang ke B adalah pengelolaan anggota koperasi. Sistem pengelolaan anggota koperasi meliputi fitur-fitur berikut. Yang satu, mencatat anggota masuk dan keluar. Kedua, menyediakan buku asuran anggota. Yang ketiga, pengelolaan simpan pinjam. Keempat, pengelolaan sewa kantin. Kelima, pengadaan RAT. Keenam, layanan kursus kader koperasi. Selanjutnya ada hierarki bisnis untuk penjual, yaitu sistem penjual koperasi meliputi fitur-fitur berikut: penerimaan barang, pelayanan penjual, penjualan barang, promosi, pemantauan jumlah barang yang dijual, penyusunan laporan penjualan. Selanjutnya tahapan ketiga ada sistem dan teknologi saat ini. Nah, untuk sistem dan teknologi saat ini yang pertama adalah katalog sumber daya informasi. Katalog sistem informasi inventory stok barang bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah katalog sistem informasi manajemen anggota yang meliputi nama lengkap, sistem informasi manajemen anggota, kategorinya proses informasi manajemen anggota, penanggung jawabnya adalah wakil ketua, unit penggunanya admin, deskripsi sistem informasi yang menangani pengolahan anggota umum koperasi, penggunaannya pada jam kerja. Selanjutnya ada katalog sistem informasi penjualan. Nama lengkapnya, sistem ini adalah sistem informasi penjualan, kategorinya proses informasi penjualan. Penanggung jawabnya ada seksi usaha, unit pengguna admin, deskripsinya yaitu sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi penjualan barang dan penggunaannya untuk jam kerja. Yang keempat, tahapan keempat adalah arsitektur data. Arsitektur data mencakup entitas data yang relevan dengan proses dan fungsi bisnis koperasi. Untuk arsitektur data ada daftar kandidat entitas data dengan unit bisnis. Nama entitas ada satu, unit penjualnya, deskripsinya barang jual, stok barang, supplier, customer, transaksi penjualan SHU, penjualan,
rekapitulasi data. Entitas data umumnya petugas, anggota umum, anggota pengurus koperasi SHU, total keuangan modal. Yang kedua ada unit simpan pinjam, anggota koperasi simpanan, anggota SHU simpan pinjam, anggota angsuran, lalu ada pinjaman SHU pinjam, lalu ada rekapitulasi data, lalu ada unit sewa kantin, penyewa kantin, angsuran, sewa kantin, data kantin, SHU kantin, rekapitulasi data. Selanjutnya ada fungsi bisnis dengan entitas data. Fungsi bisnis pengolahan barang entitas data adalah anggota pengurus koperasi bertugas barang, jual stok barang, suplai, transaksi barang. Ada pengelolaan anggota koperasi. Entitas datanya anggota umum, anggota dan pengurus koperasi, petugas simpanan anggota SHU, simpan pinjam anggota, angsuran pinjaman SHU, pinjam kantin, angsuran sewa kantin, SHU kantin, rekapitulasi seluruh. Bentar, tadi sampai maaf, 7 sampai daftar entitas data, daftar kandidat, ada unit penjualan, unit simpan pinjam, dan unit sewa kantin. Nah, selanjutnya fungsi bisnis dengan entitas data bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada entity relationship diagram berdasarkan skenario bisnis pemodelan usaha koperasi. Data yang telah diidentifikasi harus dapat memenuhi kriteria berikut ini. 1. Stok barang customer, rekapitulasi data, simpanan, pinjaman, anggota, dan data angsuran sewa kantin. Ada juga data yang mendukung operasional bisnis harus teridentifikasi dengan jelas. Hubungan antar data harus terintegrasi sesuai dengan kebutuhan setiap entitas yang ada. Dan berikut adalah diagram entitas data dengan unit bisnis. Ada unit bisnis, karyawan, penjualan, dan pelanggan. Berikut ada diagram fungsi bisnis dengan entitas data. Ada fungsi bisnis, proses bisnis, dan entitas data, yang dimana di dalam fungsi bisnis ada ide fungsi bisnis, baik primary key, ada nama fungsi bisnis, deskripsi itu fungsi bisnis. Di proses bisnis ada ide proses bisnis seperti primary key, nama proses bisnis, deskripsi proses bisnis. Untuk entitas data, primary key-nya adalah ID entitas data, dan di dalam entitas data ada nama entitas data, deskripsi entitas data. Yang kelima, tahapan kelima ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi mencakup analisis terhadap entitas data untuk membentuk kandidat aplikasi yang dibutuhkan oleh koperasi. Dari analisis ini, 9 kandidat aplikasi yang direkomendasikan adalah 1. Daftar kandidat aplikasi. Pembangunan arsitektur aplikasi dimulai dengan mengidentifikasikan kandidat sistem informasi dan sistem aplikasi pada sistem operasional. Aplikasi ini dirancang untuk menangani berbagai aspek operasional koperasi, mulai dari penjualan dan simpan pinjam hingga pengelolaan stok dan keamanan. Nah, secara keseluruhan, arsitektur data dan aplikasi yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional koperasi primer SMP Negeri 5 Jakarta melalui sistem informasi yang terintegrasi dan terstruktur dengan baik. Berikut adalah kandidat aplikasi. Ada kandidat aplikasi sistem informasi penjualan, sistem informasi sewa kantin, sistem informasi simpan pinjam, pengelolaan SHU, sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen anggota, sistem informasi inventory stock, website koperasi, dan sistem CCTV. Nah, yang keenam ada arsitektur teknologi. Isinya adalah arsitektur teknologi pada sistem koperasi SMPN 5 Jakarta. Sistem koperasi SMPN 5 Jakarta merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk membantu operasional koperasi sekolah dalam berbagai aspek seperti penjualan barang dan jasa,
2 keanggotaan, 3 keuangan, 4 laporan. Nah, di sini ada gambar arsitektur teknologi pada koperasi. Selanjutnya dia use case sistem operasional koperasi SMPN 5 Jakarta. Yang ke-1 use case sistem penjualan. Ada anggota koperasi dan penjaga koperasi. Lalu ada unit penjualan, di mana ini adalah gambar ruang unit penjualan. Selanjutnya ada use case sistem sewa kantin. Lalu ada unit sewa kantin. Lalu ada use case sistem simpan pinjam, di mana anggota menyerahkan uang dan mengisi formulir setoran penyimpanan. Lalu petugas memberikan bukti setoran dan mencatat transaksi. Lalu sistem memperbarui saldo simpanan. Selanjutnya ada use case sistem pinjam dana, di mana anggota mengisi formulir penjualan pinjaman, menyerahkan uang, menandatangani surat perjanjian pinjaman. Lalu ada petugas yang mencatat pengajuan pinjaman, melakukan penilaian kelayakan kredit, dan membuat surat perjanjian pinjaman, dan mencairkan dana pinjaman. Lalu ada sistem yang mencatat transaksi pencairan dana pinjaman. Berikut adalah unit simpan pinjam. Adalah ruang untuk unit simpan pinjam. Yang terakhir ada rencana implementasi. Rencana implementasi pada koperasi. Metrik aplikasi ke entitas data utama sebagai salah satu produk dari arsitektur aplikasi mendeskripsikan pengguna data oleh aplikasi suatu update atau tidak mengakses. Suatu aplikasi dapat menciptakan create, read, dan update atau tidak mengakses suatu entitas data sama sekali. Aplikasi yang menciptakan suatu data seharusnya diimplementasikan terlebih dahulu dibanding aplikasi yang menggunakan data tersebut. Lalu urutan aplikasi pada metrik aplikasi ke entitas data utama didasarkan pada ketentuan bahwa semakin banyak suatu aplikasi menciptakan data atau create, maka penempatannya makin mengarah ke kiri. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit suatu aplikasi menciptakan data, maka penempatan dalam metrik makin mengarah ke kanan. Berikut adalah relasi metrik aplikasi ke entitas data. Dan yang pertama ada roadmap rencana implementasi, di mana ada inisiasi perencanaan, pemodelan bisnis, sistem dan teknologi saat ini, arsitektur data, aplikasi dan teknologi, rencana implementasi, konstruksi perencanaan, lalu transisi implementasi. Selanjutnya ada pemetaan aplikasi terhadap entitas data, di mana entitas datanya adalah anggota pengurus operasi, petugas, stok barang, barang jual, supplier, customer, transaksi penjualan. Berikut adalah diagram pemetaan aplikasi terhadap entitas data. Lalu ada prioritas penerapan aplikasi dan juga estimasi jadwal pelaksanaannya, serta yang terakhir estimasi sumber daya manusia. Ada estimasi biaya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.